Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Marhaban bikum saudara-saudara kami kaum muslimin. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai terdapatnya permasalahan yang kita jumpai pada sebagian masyarakat kaum muslimin di Indonesia, yaitu mengenai perbedaan pelaksanaan hari puasa tanggal 9 Zulhijjah maupun pelaksanaan hari raya Idul Adha, di mana sebagian berpuasa yaitu pada hari Jumat dan melakukan lebaran haji atau Idul Adha pada hari Sabtu. Sedangkan sebagian lagi sedikit terlambat, yaitu pada hari Sabtu adalah merupakan puasa 9 Zulhijjah atau puasa Arafah, dan sebagian lagi melaksanakannya pada hari raya Idul Adha, yaitu pada hari Ahad. Nah, sehingga yang jadi pertanyaan, bagaimana sikap kita dan kenapa ini bisa terjadi? Jadi kita mulai, mengapa ini bisa terjadi. Hal ini sebenarnya terdapatnya perbedaan ijtihadiyah mengenai penetapan jatuhnya tanggal 1 Zulhijjah, di mana hal ini berdasarkan pada pengamatan hilal yang mana dilakukan setiap tanggal 29, entahkah 29 Sya'ban atau Ramadan, Sya'ban misalnya untuk menetapkan tanggal 1 Ramadannya kapan, 29 Ramadan untuk menetapkan tanggal 1 Syawalnya kapan, 29 Syawal untuk menetapkan jatuhnya tanggal 1 Dzulqa'dah kapan, dan 29 Dzulqa'dah untuk menetapkan kapan jatuhnya tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, di sini terdapat perbedaan, yang mana kita mulai dulu. Perbedaan yang pertama adalah adanya dua pendapat tentang mengenai penetapan tanggal 1 entahkah satu Ramadan, satu Muharram dan lain sebagainya. Nah, ini di sini ada yang disebut dengan ittihadul matla' sama ikhtilaf matla'. Matla' di sini adalah tempat di mana dilihatnya. Ittihadul matla' maksudnya adalah bila suatu daerah di muka bumi ini melihat hilal, maka tempat yang lain akan mengikutinya. Adapun kebalikan daripada ittihadul matla' adalah ikhtilaful matla', atau yaitu penentuan ru'yah hilal itu bersifat lokalan atau teritori. Misalnya hanya untuk Indonesia saja, untuk Malaysia saja, atau Saudi. Nah, yang terjadi sekarang adalah seperti itu, Dan ini semua, baik yang ittihadul matla' maupun ikhtilaful matla', ini merupakan perselisihan ijtihadiyah. Nah, yang terjadi terdapat memang perbedaan penanggalan 1 Zulhijjah, di mana di Saudi mungkin bulan Zulqa'dahnya hanya sampai 29 hari. Karena mereka pada tanggal 29 Zulqa'dah, pada maghribnya mereka setelah melihat adanya hilal. Sedangkan di Indonesia mungkin dikarenakan adanya mendung, maka tidak terlihat hilal, sehingga harus digenapkan menjadi 30 hari. Sehingga hal inilah yang menjadi kejadian perbedaan, di mana Indonesia terlambat sehari dalam pelaksanaan puasa 9 Zulhijjah atau puasa Arafah, dan juga dalam pelaksanaan salat Idul Adha. Baik, karena ini merupakan perbedaan ijtihadiyah, di mana perbedaan ijtihadiyah itu ini muktabar, diakui, itu kita saling lapang dada, karena tidak ada namanya nahi mungkar dalam pendapat ijtihadiyah. Pendapat ijtihadiyah boleh, perbedaan pendapat dalam permasalahan ijtihadiyah boleh didiskusikan, tetapi tidak boleh dipaksakan. Nah, ijtihadiyah ini adalah suatu perkara di mana datang sebuah perintah misalnya atau larangan, yang kemudian dalam nasnya tersebut terdapat multitafsir, sehingga
terjadi perbedaan dalam memahami. Namun itu semua pendapat yang keluar itu tidak menyelisihi Quran maupun Sunnah, ya, tidak menyelisihi apalagi ijma, ya. Tapi dia pada ranah perbedaan ketika adanya sedikit multitafsir. Nanti insya Allah mungkin kita akan membahas secara tersendiri tentang apa yang disebut dengan ijtihadiyah secara rinci. Nah, dalam hal ini kita sudah ada contoh, ya, sikap pertama ini, ya, kita ambil sikap pertama bahwasannya dulu ketika Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk memberikan pelajaran kepada Bani Quraidah, ya, maka pada saat itu Rasulullah mengutus pasukan perang dan beliau bersabda, la yusolliyanna ahadunil asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah sekali-kali janganlah sekali-kali seorang, yaitu di antara kalian, salat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka para sahabat yang diutus untuk berangkat dalam pasukan ini, mereka bergerak hingga masuklah waktu salat asar. Maka mereka terbagi menjadi dua pendapat. Ada yang menyatakan bahwasannya kita jangan salat asar kecuali di Bani Quraidah. Jadi mereka memahami secara tekstualnya. Kemudian ini dibenarkan. Begitu juga sebagian pendapat mengatakan Rasulullah SAW tidaklah memerintahkan seperti ini kecuali beliau maksudnya agar kita lebih cepat, ya, sampai ke Bani Quraidah. Sehingga mereka pada saat itu, yang pendapat ini, mereka tetap melaksanakan sholat asar pada waktunya, ya. Akhirnya kejadian ini, ya, disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah SAW tidaklah mencela sama sekali dari kedua belah pihak dan tidak menyatakan batalnya sholat asar dari masing-masing pihak. Ini artinya apa? Bahwasannya dalam permasalahan ijtihadiyah ini kita saling lapang dada. Walaupun di antara dua pendapat itu ada yang lebih kuat, ya, yang lebih kuat. Di mana sebagian ulama mengatakan yang lebih kuat, ya, adalah pendapat yang mereka mengakhirkan sholat. Karena memang hal itu diperbolehkan ketika persoalan darurat, apalagi pada saat itu adalah persoalan perang. Nah, dari hal ini kita bisa mencontoh para sahabat yang mereka tidak saling mencela, begitu juga Rasulullah SAW tidak menyalahkan dan tidak menyatakan batalnya sholat dari kedua masing-masing pihak yang berbeda pendapat tersebut. Maka dari itu sikap kita adalah kita lapang dada, silahkan mengikuti pendapat yang mana, entahkah yang mendahulukan melaksanakan puasa Arafah di hari Jumat, kemudian sesuai dengan misalnya mengikuti jemaah haji yang wukuf pada hari Jumat di Saudi, ataukah juga mungkin yang menunda sampai hari Sabtu karena sesuai dengan penetapan Ru'yatul Hilal dari Kementerian Agama. Insya Allah semuanya itu sah, ya, semuanya sah yang berpegang hal tersebut, ya. Ini sikap yang pertama. Sikap yang kedua adalah kadangkala, ya, kita, ya, bila ternyata perbedaan ijtihadiyah seperti ini misalkan ternyata kita mengambil salah satu pendapat itu lebih banyak maslahatnya, walaupun pendapat itu kita anggap adalah pendapat yang lemah, ya, sehingga di sini diperbolehkan kita, ya, untuk mengambil suatu maslahat atau mencegah mudarat, kita mengambil pendapat yang lemah, yang padahal asalnya kita harus mengambil pendapat yang kuat. Pendapat kuat maksudnya yang lebih mendekati Quran dan Sunnah. Tapi pada situasi tertentu boleh. Seperti misalnya yang dicontohkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud dan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhum, di mana mereka berdua, ya, berbeda pendapat dengan khalifah Rasulullah yang kedua, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Nah, mereka maksud kami Utsman bin Affan, beliau ketika di Mekah, ya, beliau sholatnya adalah 4 rakaat disempurnakan, padahal beliau adalah orang yang tinggal di Madinah, ya. Di mana pada saat itu Utsman bin Affan beristihad bahwasannya ini Rasulullah memberikan pada saat itu mencontohkan 2 rakaat karena untuk meringankan kaum muslimin. Sedangkan Abdullah ibnu Mas'ud dan Abdullah ibnu Umar mereka berdua tetap melaksanakan sholat itu di Mekah itu 2 rakaat diqashar, ya. Jadi menyelisih. Maka pada setiap Abdullah ibnu Umar dan Abdullah ibnu Mas'ud ini sholat bersama khalifah,
yaitu Utsman bin Affan. Maka keduanya ini, baik Ibnu Mas'ud maupun Ibnu Umar radhiyallahu anhum, mereka sholatnya 4 rakaat, tidak 2 rakaat di belakang Utsman bin Affan. Padahal mereka berpendapat bahwasanya kalau di Mekah sholatnya adalah 2 rakaat. Kemudian salah seorang dari kaum muslimin tanya, padahal Anda kan tidak setuju dengan pendapatnya Utsman bin Affan, namun kali ini kenapa Anda tetap melaksanakan sholat 4 rakaat di belakangnya? Kemudian Abdullah bin Mas'ud menjelaskan, beliau mengatakan al-khilafu syarrun, perselisihan itu tidak bagus. Jadi artinya, atau beliau mengatakan semisalnya seperti, saya tidak suka namanya perselisihan. Nah, dari contoh-contoh seperti ini, ketika dalam perkara ijtihad, manakala situ ada maslahat, maka kita boleh untuk mengalah pendapatnya. Seperti mungkin kita menjadi imam sholat misalnya di daerah yang di sana ada kunut misalnya, atau yang di sana tidak ada kunut, maka kita ikuti saja. Jangan sampai nanti kejadian makmumnya misalnya kita tidak kunut, padahal di situ tempat yang daerahnya adalah kunut. Akhirnya makmumnya misalnya karena ini tidak tidak ikat sholat sampai habis. Ini pernah terjadi. Maka jangan seperti ini. Nah, mungkin ini saja, yaitu sikap kita. Yang pertama, kita menghormati perbedaan tersebut karena ini ijtihadiyah. Yang kedua adalah kadangkala kita harus mengalah dalam pendapat, kita mengikuti pendapat lemah untuk kemaslahatan dan mencegah mudarat. Mungkin itu saja ya. Yang artinya yang pendapat terakhir ini boleh-boleh saja kita misalnya kita mengikuti pendapat kaum muslimin yang lebih banyak ya. Misalnya di Indonesia lebih banyak melaksanakan puasa Arafahnya pada hari Sabtu dan kemudian Idul Adha-nya pada hari Ahad karena sesuai dengan keputusan Kementerian Agama, maka kita ikuti. Nah, ini tidak mengapa. Begitu juga yang duluan juga tidak mengapa. Tetapi kalau menurut pendapat seperti ini, ya prakteknya seperti ini. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau ada salah kata dan mohon masukannya dan tolong ingatkan kalau ada kekeliruan dalam ini. Wa nas'alullah ay yaj'alna ibadahu al-muttaqin wa nas'alullah maghfirah wa rahmah wal hidayah. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.